seperti mana yang dinyatakan oleh ulama, prinsip dasarnya adalah boleh. Ya. Jadi semua yang berkaitan dengan transaksi yang kita lakukan hari ini, baik menjual barang apakah jual beli, transaksi seperti pinjam meminjam, sewa menyewa, gadai menggadai, ya, dan lain-lain, itu prinsip dasarnya boleh, Bapak Ibu. Prinsip dasarnya boleh. Hatta yadulla dalilu ala tahrimiha, sampai ada dalil yang mengharamkan atau ada sesuatu yang membuat transaksi yang pada dasarnya boleh menjadi haram. Nah, apa saja yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu sekalian? Maka kalau kita lihat setidaknya ulama menetapkan ada 15 prinsip yang perlu ada pada multi level marketing, barulah dia dikatakan MLM yang patuh syariah, ya. Yang pertama Bapak Ibu, ya, barang atau jasa yang diperjualbelikan harus real, ada barangnya, bukan kamuflase. Ya, jadi kalau ada multi level marketing, misalnya katakanlah namanya Nusantara atau MLM Nusantara gitu, ya. Maka ketika dia menyebutkan mereka adalah MLM, persyaratan yang utama agar dia disebut patuh syariah, barangnya ada atau jasanya ada. Karena banyak Bapak Ibu MLM yang tidak punya produk sebenarnya. Yang ada adalah money game atau perputaran uang saja gitu. Jadi tidak ada jual beli yang sebenarnya gitu. Nah Bapak Ibu, MLM hari ini sebagian besarnya seperti itu. Kalaupun ada produk, itu lebih kepada kamuflase saja untuk menyamarkan pandangan masyarakat dari MLM yang tidak patuh syariah. Dan MLM ini Bapak Ibu itu senantiasa bermetamorfosis. Umurnya paling lama 2 tahun. Nanti sudah mentok, sudah ketahuan belangnya, dia tutup. Nanti bikin lagi dengan nama yang baru. Ya, kita pernah riset Bapak Ibu, ada MLM itu di Jawa Barat yang sudah berkamuflase kurang lebih 15 tahun dengan 5 nama. Ya, pengurusnya sama, modelnya sama, hanya berbeda nama saja. Jadi kalau udah ketahuan di satu kota, dia membubarkan diri, lalu pindah ke kota lain, ya, hanya menukar nama aja. Nah, ini perlu kita waspadai Bapak Ibu. Makanya kalau diajak oleh sahabat, oleh tetangga, pelajari dulu betul-betul. MLM itu ada nggak jasanya? Kalau ada, terpenuhi persyaratan yang pertama. Persyaratan yang kedua, barang yang diproduksi yang dipasarkan harus halal. Ya, Bapak Ibu, disebut halal artinya barang itu zatnya bukanlah barang yang diharamkan dalam narkoba, aspek fisik. Produknya kalau toyib ini kebermanfaatan. Jangan sampai barang itu walaupun dia halal tapi mendatangkan mudarat. Ya, misalnya banyak hari ini jenis-jenis suplemen itu walaupun namanya suplemen, tapi banyak mengandung kadar gula yang tinggi Bapak Ibu. Ini juga kita harus pastikan produknya. Makanya kalau kita lihat perintah dalam Al-Quran itu, dalam bab konsumsi makanan kata Allah, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Jadi selain halal juga thayyib. Kemudian juga menjauhi syubhat. Dia masih meragukan. Memang tidak haram, tapi ada informasi yang mengatakan barang ini mengandung zat-zat yang berbahaya. Dan mungkin dia belum tersertifikasi oleh BPOM misalnya.
ya, atau lembaga-lembaga yang berkompeten untuk memberikan sertifikat. Nah, ini kita harus hindari. Dan banyak ya, beredar hari ini di masyarakat. Begitu juga nanti yang berkaitan dengan kosmetika ibu-ibu. Ya, banyak kasus ya, misalnya memang skincare-nya halal, tapi mengandung mudarat. Ya, jadi misalnya tiba-tiba kulitnya bersisik seperti ya, karena kan banyak menggunakan apa namanya itu botox dan lain-lain gitu ya, suntik sana suntik sini, walaupun mungkin produk itu halal tapi berbahaya Bapak Ibu. Ini juga harus dihindari. Prinsip yang ketiga, transaksi yang dilakukan tidak boleh ada gharar. Harus jelas Bapak Ibu, ya. Dan tidak mengandung judi, tidak mengandung riba, tidak mengandung doror atau mudarat, tidak ada kezaliman. Artinya dalam pembagian bonus dan insentif kepada agen itu tidak boleh ada kezaliman Bapak Ibu. Ya, kalau tidak imbang, ya lebih banyak bonus itu didapat oleh yang lebih awal mendaftar daripada yang baru mendaftar, ini kezaliman. Padahal di dalam jual beli Bapak Ibu, prinsip dasarnya bukan siapa yang paling dulu mendaftar, tapi usaha atau ikhtiar atau prestasi yang dia hasilkan. Jadi kalau based on prestasi boleh insentif yang lebih. Tapi semata-mata dia daftar lebih awal lalu punya anggota bawah, punya apa tuh istilahnya downline gitu ya, padahal tidak bekerja ibu sama sekali, ini termasuk dilarang dalam agama gitu ya. Jadi al-ibrah laisa liman sabaq walakin liman sadaq. Menjadi prinsip dasar itu bukan senioritas, bukan siapa yang paling dulu mendaftar, tapi siapa yang paling banyak prestasi dalam jual belinya. Itu begitu, memberikan apresiasi gitu. Yang keempat, sistem akadnya harus memenuhi kaedah dan rukun jual beli. Jual beli atau jasa harus terpenuhi rukunnya. Belinya, ada penjual, ada barangnya, ada transaksinya, dan harus disertai dengan saling ridho atau menerima kebijakan akad jual beli. Operasionalnya, perusahaannya, sistem akuntansinya gagal dikasih halal bisnisnya gitu. Saya beberapa kali pernah untuk menjadi Dewan Pengawas Syariah Bapak Ibu ya. Itu poin 1 sampai poin 4 relatif banyak yang untuk poin 5 yang gagal. Ya. Artinya misalnya kultur dalam perusahaannya ya itu patuh syariah ya. Nah, misalnya kultur perusahaan misalnya banyak yang culas di dalam kehadiran datang ke tokonya atau ke perusahaannya gitu ya, atau ketika ada family gathering atau karyawan gathering gitu ya, itu acara-acaranya tidak sesuai dengan kultur syariah ya, banyak dansa dansinya, joget-joget yang tidak apa namanya yang tidak berbaur antara suami dan istri orang lain. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tidak hanya semata-mata dinilai pada akad jual beli mereka, tapi kultur perusahaannya pun harus sesuai dengan ketentuan syariah. Jadi jangan sampai namanya udah syariah ya, tapi kultur budaya kerjanya tidak patuh syariah. Ini tidak boleh ya. Nah, jadi setidaknya dalam 2 tahun terakhir ada 4 MLM yang pernah saya pernah saya bersamai dan gagal di prinsip yang kelima ini. Jadi saya bilang saya pengen hadir acara family gatheringnya. Boleh Ustaz? Ya, saya diundang hadir dan saya temukan itu Bapak Ibu. Ya, jadi kadang berduaan dengan suami orang, dengan istri orang, dalih sedang bicara,
Lihat, ini tidak boleh. Budaya kerja pun harus tuh syariah. Yang keenam, nah ini penting, tidak karena kebanyakan di Indonesia itu hanya menghimpun uang saja, insentif bonus yang diberikan kepada anggota itu dari, jadi menunggu kejatuhan. Kalau sudah tidak ada pendapat baru, kelimpungan sudah. Dari mana? Tidak ada keuntungan, tidak ada profit yang real. Makanya kebanyakan bertahan cuma 2 tahun. Itu 2 tahun sudah paling hebat Bapak Ibu. MLM bodong ini kalau sampai 2 tahun itu sudah paling hebat sudah. Karena biasanya akan tumbang pada tahun yang kedua. Prinsip yang ketujuh, nah kalau sekarang tidak boleh ada markup harga terlalu berlebihan. Masa iya kopi satu harganya sampai 300 ribu? Ini tidak legal Bapak Ibu. Apa kopi dari apa namanya, ada logam mulianya gitu ya, ada alamnya atau ada emasnya gitu. Karena Bapak, ini strategi harga ini sering dibuat oleh banyak MLM. Jadi terlalu untuk produk yang sejenis. Karena tadi mereka pengen bagi-bagi keuntungan. Padahal kalau di pasaran, produk dengan kualitas yang boleh jadi harganya sangat murah. Gitu. Jadi ketika kita menetapkan harga suatu produk, kita terlibat di MLM itu, lihat harganya wajar nggak? Gitu. Wajar harganya. Gitu. Ya. Prinsip yang ke-8, nah ini, insentifnya harus adil, tidak menzalimi downline, dan tidak menempatkan upline hanya menerima passive income tanpa bekerja. Ini belum lama ini penerbit Syamil Quran itu memanggil saya berdiskusi seputar, Ustadz kami pengen menerapkan MLM juga ya, walaupun mungkin namanya tidak MLM tapi sistemnya sama ya. Jadi ada downline, ada upline gitu. Walaupun namanya bukan itu gitu ya. Tapi skemanya sama. Saya katakan bahwa boleh adanya agen atau keagenan di dalam menjual atau memasarkan produk, tapi pastikan insentifnya harus adil. Upline itu boleh terus atau pendapat baru kalau dia punya kontribusi. Contoh misalnya dia mengedukasi itu pendaftar atau agen-agen yang baru, diedukasi bagaimana memasarkan produk ini agar bisa mendapat atensi masyarakat, agar meningkat penjualannya atau sellingnya, bisa begitu. Artinya tidak boleh ada income apa kontribusi Bapak Ibu. Tapi Ustadz kalau kita investasi kan passive income, betul. Kontribusi kita berupa dana, ada kontribusinya. Kalau upline, apa kontribusinya? Masa ia hanya bertambah anggota, dia tidak punya kontribusi, tidak mengedukasi, tidak mendidik online-nya, tiba-tiba dapat bonus. Ini tidak adil Bapak Ibu. Ya, jadi upline itu boleh mendapat insentif kalau ada kontribusinya, ada muqabilnya kalau bahasa fikih. Gitu. Tidak boleh ada passive income tanpa bekerja. Upline tak boleh menerima income dari hasil jerih payah downline-nya. Nggak boleh Bapak Ibu. Ya. Prinsip ke-9, pembagian bonus harus mencerminkan usaha masing-masing anggota. Jadi itu prinsipnya. Ada penjualan, ada bonusnya. Nggak ada penjualan, nggak ada bonusnya. Gitu, ya. Prinsip ke-10, tidak ada eksploitasi dalam aturan pembagian bonus antara orang yang awal menjadi anggota dengan yang akhir. Nggak boleh. Ya, jadi prinsipnya bukan senior, tapi prestasi. 11, bonus yang diberikan harus jelas angka nisbahnya sejak awal. Jangan begini, udah kamu jual aja dulu, nanti kita bicarakan untung, kemudian itu nggak boleh, Bapak Ibu.
Jadi harus disepakati sejak awal. Ini kalau kamu berhasil jual 10 pieces, kamu dapat bagian keuntungan 10% misalnya. Bisa begitu. Harus jelas pembagian keuntungannya. Ya, kalau tidak jelas, maka kita tidak terima tawaran itu. Prinsip 12. Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota atau mitra tidak boleh menimbulkan ighra atau daya tarik berlebihan. Ikut ini nanti kamu pasti dapat mobil cash misalnya, atau dapat rumah tipe ini cash misalnya, ya. Jadi tidak boleh tatkala kita menawarkan atau melakukan marketing kepada masyarakat, tidak boleh dengan sesuatu yang menimbulkan ighra, daya tarik yang berlebihan. Ya. Misalnya tadi ya, menampilkan barang-barang mewahnya, jalan-jalan ke luar negerinya, itu Bapak Ibu sekalian, itu menimbulkan ighra, daya tarik yang berlebihan. Padahal walhasilnya tidak begitu. Yang dapat begitu cuma 5 orang, yang dapat begitu cuma beberapa orang saja, itu nggak boleh. Ya, dan banyak sekarang MLM yang serupa dengan itu, satu persatu anggotanya resign. Gitu, ya. Jadi hanya tinggal menunggu kejatuhan saja Bapak Ibu. Makanya pastikan kalau kita mau ada marketing gitu ya, itu yang standar atau yang wajar saja. Jangan yang berlebih-lebihan. Ya. Karena kalau ighra ini nanti lebih dekat kepada menipu daya Bapak Ibu. Jadi tipu daya aja. Nggak boleh. 13. Tidak menitik beratkan barang-barang tersier ketika umat masih bergelut dengan pemenuhan kebutuhan primer. Jadi yang pokok-pokok Bapak Ibu, kalau mau ya, herbal, obatan gitu ya. Kemudian misalnya buku ya, karena memang buku kan kalau yang bentuknya hard copy itu kan memang kita masih mahal karena masih terbatasnya penerbitan di negeri kita gitu ya. Jadi intinya pastikan yang dijual itu betul-betul barang-barang yang diperlukan oleh umat gitu ya. Ke-14, sistem dan mekanisme perekrutan anggota atau member, bentuk apresiasi dan acara seremoni yang diselenggarakan tak boleh mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Ya. Baik akidah, aspek syariat. Misalnya ada praktek syirik dalam jual beli, nggak boleh. Praktek pesta miras, nggak boleh. Ada praktek hura-hura, ya. Ada praktek maksiat atau meninggalkan sholat Bapak Ibu, nggak boleh ya. Nah, jadi apapun alasannya, kalau masuk waktu sholat, kegiatan-kegiatan itu harus dihentikan karena itu bukan perkara yang darurat sehingga dapat menunda ibadah sholat. Yang terakhir Bapak Ibu, perusahaan MLM itu harus berorientasi pada kemaslahatan ekonomi umat. Jadi bukan semata-mata profit, tapi ada nilai empatinya. Kita pengen bantu masyarakat agar punya usaha di rumah. Ya, karena mungkin boleh jadi ada yang terbatas mobilitasnya, bu ibu yang di rumah, itu bisa. Jadi niatnya membantu ekonomi masyarakat, bukan semata-mata profit Bapak Ibu. Ya, kalau semata-mata profit ya seperti yang banyak terjadi. Kalau dia sudah untung, dia lari atau dia kabur. Ya, meninggalkan anggota atau member itu kelimpungan gitu ya, termasuk juga mohon maaf MLM di dalam ibadah haji atau ibadah umroh ini ya. Saya cukup lama Bapak Ibu, walaupun tidak sebagai pengelola tapi sebagai tour leader dan mutawif gitu ya. Jadi saya tahu betul apa yang terjadi di dalam proses marketing itu ya. Di antaranya menerapkan sistem MLM ini gitu. Jadi ada downline-nya gitu. Boleh, prinsip dasarnya itu agar sebanyak mungkin masyarakat bisa umroh harga yang murah gitu misalnya. Ya, tetapi layanan dan kualitas yang prima gitu. Jadi tidak lantas
murah ya, tidak kualitas. Kan banyak yang sumbang ya. Ada apa nama itu ya? Saya nggak sebut namanya lah. Bapak Ibu sudah cukup tahu ya. Ya termasuklah kemudian dulu ya sempat ada yang menjual produk umroh itu seharga 11 juta, 12 juta, padahal rate standarnya paling murah kalau kita apa nama backpacker Bapak Ibu tuh di angka 15 sampai 20 juta per orang itu ya. Artinya kalau menawarkan harga di bawah itu patut dicurigai gitu ya. Walaupun dia beralasan oh kami sudah punya mitra di Saudi, kami sudah punya apa namanya sistem yang kuat Bapak Ibu ya. Saya alhamdulillah ya tuh kenal dengan beberapa pemain-pemain di Saudi itu. Mau warga lokal, orang Arabnya atau mukimin, orang Indonesia yang sudah bertahun-tahun karena lahir dan besar dan sudah punya permanen residen di Saudi. Karena ayah mertua Bapak Ibu 30 tahun mukim di Saudi. Makanya 4 putra-putrinya lahir di Arab Saudi, termasuk istri saya, lahir di kota Mekah gitu. Jadi banyak berkenalan dengan apa pemain pendekar putihnya, pendekar juga saya kenal gitu. Ya. Termasuk juga yang lagi rame dibahas sekarang ya soal mafia dam gitu ya. Jadi dam kita ibadah haji itu atau ibadah umroh Bapak Ibu itu juga ada mafianya. Ada mafianya gitu ya. Kita udah lama itu ya. Sudah 30 tahun Bapak di Saudi itu ada mafia dam. Nah, sekarang mungkin baru ribut karena sosial media gitu ya. Nah, makanya saya juga agak setuju gitu ya ketika Menteri Agama menawarkan pandangan dam itu dibayar di Indonesia saja. Ya, kalau di sana terlalu banyak itu karena memang pemerintah itu yang saya tahu hal itu tidak menyerahkan penuhnya dam itu kepada panitia haji ya, tetapi kepada karom, kepada tour leader ya. Jadi ada permainan di situ gitu ya. Dan Bapak Ibu percaya tidak percaya ya, 1 ekor kambing yang haji tamattu ya, haji yang biasa kita reguler itu haji tamattu itu. Itu 1 ekor kambing yang harusnya untuk 1 orang itu bisa untuk 5 orang Bapak Ibu. Oleh mafia dam ini. Kita nyebutnya pangdam Bapak Ibu, panglima dam. Karena dia bermain di situ. 1 ekor itu yang tadinya dapat harga misalnya di harga 1,5 juta kambing gitu ya, karena kalau banyak kan bisa dapat harga murah. Itu kadangkala mereka jual harga murah karena targetnya tour leader ngasih 30 orang saja, dia untung misalnya 1 orang bisa 2 juta Bapak Ibu, bisa 1,5 juta gitu ya. Nah, jadi ada mafia lokalnya, ada juga mafia dari Indonesia juga gitu. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, cuma saya tadi agak setuju karena bimbang juga nanti kalau pindah ke Indonesia ada jaminan tidak ada pangdam-pangdam yang baru ini. Nanti hanya pindah tempat aja. Dari Saudi pindah lagi muncul mafia-mafia yang sama gitu. Karena kita juga punya track record yang tidak baik-baik amat lah gitu ya. Terlalu banyak panglima-panglimanya gitu ya. Walau alam Bapak Ibu, demikian penjelasan seputar apa namanya prinsip-prinsip yang syar'i di dalam menerapkan multi level marketing dalam jual beli. Mangga kita persilakan barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu, mangga. Ada 1 lagi ya. Silakan. Waalaikumsalam. Saya bertanya kaitan dengan masalah misal ya, kan mendapatkan satu rumah, kemudian misalnya taruhlah misalnya dari seseorang itu misalnya untuk menghindari kematian asuransi, tapi dalam perjalanan misalnya itu diperkirakan mungkin 10 tahun misalnya,
Baik, Bapak Ibu sekalian, arisan bikin rumah gitu ya, dalam konsep MLM gitu ya. Bapak Ibu sekalian, prinsip dasarnya boleh sebenarnya. Karena kita katakan prinsip dasar dalam bab muamalah itu boleh. Nah, tapi yang jadi persoalan resiko-resikonya perlu ditimbangkan. Apalagi kalau tenornya panjang. Kalau tenornya pendek mungkin agak minim resiko. Karena tadi kalau tenornya panjang maka akan ada fluktuasi harga, ada rupiah misalnya. Itu yang kita perlu pikirkan, gitu ya. Oleh sebab itu instrumen-instrumen yang harus disiapkan. Jangan cuma semangat aja, kita semangat bantu punya rumah, tapi kurang memikirkan resikonya. Ya, lagi mohon maaf ya, pesertanya berusia semua gitu. Ya, walaupun usia tidak tidak ada kepastian kapan kita meninggal, tapi logikanya gitu ya, itu akan sangat berisiko bagi pengelola. Ini sudah siap nggak pengelola kalau seandainya nanti ada kematian atau ada perubahan harga gitu ya? Itu klausul-klausul perjanjian antara pengelola perusahaan dengan member atau anggota nanti berkaitan dengan legal formalnya dengan pemerintah. Sehingga Bapak Ibu, kalau saya pribadi untuk pengadaan barang dalam nilai yang sangat tinggi, gitu ya, maka sebaiknya tidak melakukan sesuatu skema yang melebihi kemampuan kita. Kan kata Allah, la yukallifullahu illa wus'aha. Maka cara yang paling aman itu pertama, satu, kita nabung sendiri atau kita investasi sendiri untuk kemudian membeli rumah. Itu skema yang paling aman gitu ya. Atau skema dua, menggunakan jasa pembiayaan, apakah mal atau perbankan syariah atau koperasi-koperasi yang memang bisa membantu kita mengadakan rumah. Itu lebih minim risiko Bapak sekalian, gitu ya. Kemudian cara yang ketiga ya, boleh juga kemudian kita berhutang kepada individu-individu tertentu atau institusi tertentu, itu dengan tenor yang pendek dan kita perjanjian. Itu lebih Bapak Ibu ya. Jadi misalnya dibikin perjanjian bahwa saya akan nyicil beli tanah atau beli kapling atau beli rumah dalam tempo waktu tertentu dengan nilai dan margin yang ditetapkan yang meminjamkan. Apakah nanti dia beli dulu tanahnya, dia jual kepada kita, atau kita hanya meminjam uang, ya, meminjam uang ya, bisa nilai dalam bentuk emas biar juga tidak menzalimi orang yang dipinjam dananya, karena kan agak panjang, ya mungkin antara 5 sampai 10 tahun. Nah, itu kan pasti akan ada inflasi pada nilai rupiah. Jadi ini diantara cara-cara yang lebih direkomendasikan Bapak Ibu. Karena kalau dalam bentuk skema yang lebih luas, dalam bentuk arisan, itu risikonya besar. Ya, jangan adakan rumah Bapak Ibu. Ya, saya banyak menemukan model-model arisan itu untuk arisan beli mobil misalnya. Ya, arisan apalagi itu ya, arisan beli mobil, bahkan arisan beli buku Bapak Ibu. Ya, ini ada sebuah penerbit gitu ya, yang pakai skema arisan dengan anggota atau member-membernya, karena ada harga buku itu agak mahal ya, ada yang sampai 5 juta, ada yang sampai 7 juta karena dia agak besar dan banyak bukunya, dengan beberapa perangkat-perangkat tambahan kayak seperti buku-buku parenting gitu ya, buku-buku anak-anak, kan ada juga itu game-game atau permainan yang dilengkapi, jadi harganya mahal. Itu banyak yang gagal bayar. Nah, itu bagaimana nanti cara kita untuk menutupinya gitu ya. Oke, Bapak tadi mengatakan bagaimana kalau pakai asuransi. Sama, tadi artinya kalau asuransi maka pastikan kalau memang kita mau pakai skema tadi, asuransinya asuransi yang syariah. Ya, artinya kalau terjadi kematian atau gagal bayar, itu bagaimana skema take overnya ya, atau skema pindah hutangnya, itu harus dipelajari.
kebanyakan Bapak Ibu, mohon maaf ya, saya tidak menakut-nakuti gitu ya, tapi kebanyakan yang saya temui gagal di tengah jalan. Karena terlalu besar bobot bebannya, ya. Dan masyarakat kita, mohon maaf ya, kalau mampu dia tidak pakai arisan Bapak Ibu. Mohon maaf, artinya yang terlibat arisan kebanyakan yang memang tidak mampu, tidak punya kemampuan untuk membeli. Nah, hal-hal seperti ini perlu dipelajari risiko-risikonya. Wallahu alam. Ya. Mangga barangkali ada yang lain, silakan. Gimana? Bukan tidak menyarankan, Bapak. Karena walaupun dia halal, tapi besar risikonya. Ya, kecuali kalau Bapak siap menanggung risiko itu. Pengalaman yang saya temui Bapak Ibu, saya tidak pemainnya, tapi saya sering ditanya dan minta mendampingi. Bahkan sampai hari ini pun saya masih terlibat memediasi beberapa kolega, sahabat yang sedang berpolitik di pengadilan soal ini, ya, kredit yang tidak selesai bayar atau arisan yang gagal bayar dan lain-lain gitu, ya. Nah, itu terutama tadi pada bobot beban yang terlalu besar untuk dipikul gitu. Belum lagi nanti ternyata asuransi konvensional, ya, yang memang untuk proses klaim itu tidak mudah Bapak Ibu. Ya, ini rahasia saya kasih kata Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada pelaku asuransi di sini Bapak Ibu. Bahkan agen asuransi itu ada yang dapat bonus kalau dapat menggagalkan klaim Bapak Ibu. Bayangkan, ada agen asuransi yang diberi bonus oleh perusahaan kalau dapat menggagalkan klaim asuransi. Itu sudah ma'ruf dalam dunia perasuransian. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita berhadapan dengan yang seperti itu, ternyata nggak bisa diklaim ini, dia sudah meninggal orangnya. Sesuai perjanjian bahwa dianggap lunas, kita mau klaim kepada asuransi, ternyata ditolak misalnya. Itu risikonya, ya. Kalau nilainya cuma mungkin masih 2 digit, 3 digit masih agak lumayan. Kalau sudah 4 digit, 5 digit dan seterusnya, wah itu luar biasa bebannya, gitu. Wallahu alam. Maka silakan kalau ada yang lain. Bapak Ibu sekalian, ada yang bekas syarat fokus saya dari beberapa yang lain yang mau ditanyakan. Maka Pak ada Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawabin masalah organisasi walaupun tidak langsung kaitannya dengan MML itu. Ada organisasi yang nirlaba, non-profit, mengumpulkan dana dari umat, kemudian dana terkumpul oleh organisasi tersebut. Di dalam organisasi tersebut kan ada petugas-petugasnya, seperti itu ya, laksana sebagainya. Nah, oleh organisasi tersebut, dana-dana tersebut dimasukkan ke dalam investasi tertentu. Oke. Nah, ada profitnya tentunya kan, Iya. dana itu, saham atau apapun lah. Nah, apakah itu diperbolehkan? Pertama itu. Dan yang kedua, apakah organisasi tersebut harus melaporkan langsung atau harus ada persetujuan langsung dari anggotanya? Terima kasih. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, organisasi yang menghimpun dana umat atau dana masyarakat, yang pertama tentu dia harus legal secara undang-undang. Karena di negara kita tidak boleh ada lembaga organisasi yang melakukan kegiatan crowdfunding tanpa mendapat legalitas dari pemerintah. Jadi yang pertama harus punya izin. Nah, nanti berkaitan dengan audit keuangan nanti, apakah nanti auditnya kelembagaan atau mandiri, itu sudah menjadi SOP-nya. Yang kedua tentu pelaksanaannya harus patuh syariah, ya. Makanya setiap organisasi non-profit, katakanlah lembaga amil zakat, gitu ya, itu kan dia harus punya di antara unsur-unsurnya ada dewan pengawas, ya, ada badan pengawas, nanti ada dewan pengawas syariahnya. Itu tugasnya memantau bahwa akuntansi, pencatatan dan pendistribusian itu sesuai dengan ketentuan syariah.
Nah, boleh nggak kalau misalnya ada profit, Bapak Ibu, lembaga amil zakat gitu ya, kalau dia berbentuk lembaga amil zakat, maka sebenarnya dia tidak boleh menjalankan bisnis, tapi boleh menjalankan kegiatan-kegiatan keumatan yang dia ada profit. Dananya pertama tentu harus sesuai dengan peruntukan. Ya, misalnya tidak boleh misalnya dana zakat itu digunakan untuk dibisniskan, gitu ya. Kemudian misalnya wakaf yang memang dia wakaf melalui uang, itu juga tidak boleh dibisniskan. Ada pembatasan kewenangan, Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Contoh yang tidak boleh misalnya kita terima dana zakat fitrah gitu misalnya 1 miliar, Ustaz enggak nih kita pakai 500 juta disalurkan, setengahnya lagi kita bisniskan, nggak boleh, haram hukumnya. Karena dana zakat fitrah harus segera tersalurkan, gitu ya. Kemudian bagaimana kalau dana misalnya wakaf produktif? Nah, ini boleh Bapak Ibu ya. Contoh misalnya, Ustadz, ini ada wakaf melalui uang, wakaf uang gitu ya. Sekarang juga di BWI ada wakaf uang. Itu uangnya tidak dibelikan barang atau jasa, tapi jadi investasi. Ya, dengan persyaratan nanti dia sudah punya DPS, Dewan Pengawas Syariah yang sudah bersertifikasi, kemudian juga punya Bawas yang juga sudah tersertifikasi di MUI pusat gitu ya, dan beberapa lembaga yang serupa dengan itu. Kemudian memastikan nanti kalau ada keuntungan. Jadi pertama, dana itu tidak boleh berkurang nominalnya, tapi harus bertambah. Ya, dan nilai dari keuntungan investasi tadi boleh diambil manfaatnya. Satu, operasional, boleh. Nanti direkturnya, ya, gaji, satpamnya, ya, bagian-bagian boleh. Artinya kita harus tahu bahwa dana umat itu ada peruntukan, Bapak Ibu. Ya, dan ini harus pertama legal undang-undang dan legal syar'i. Makanya perlu ada dewan pengawas dan dewan pengawas syariah. Nanti akan memantau tuh nanti itu. Oh, dana ini boleh dipakai untuk kegiatan ini. Dana ini boleh digunakan untuk operasional. Dana ini nggak boleh. Itu begitu tugasnya. Nanti akan tertuang dalam akuntansinya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, jadi intinya Bapak Ibu, dalam organisasi itu ada dana-dana yang boleh digunakan untuk operasional, ada yang tidak boleh. Dan itu ada ketentuannya, ada undang-undangnya. Ya. Nah, contoh lain misalnya koperasi, gitu ya. Masjid boleh nggak punya koperasi, atau masjid boleh nggak punya usaha? Boleh Bapak Ibu. Ya. Satu, yang pertama, dana atau modal yang digunakan, satu, tidak boleh dana zakat fitrah. Yang kedua, tidak boleh pula ya menggunakan bagian-bagian zakat yang bukan pada asnafnya. Tapi kalau misalnya dia menggunakan dana infak sedekah, dana hibah, ya wakaf produktif, itu diperbolehkan. Jadi ketika ada keuntungan, misalnya Ustadz boleh nggak nih kita Masjid Jami Al Hidayah ini dari dana infak sedekah, ada yang kita sisihkan, kita beli saham di pasar modal atau suku syariah. Itu ternyata sudah besar keuntungannya, nilainya misalnya 100 miliar, amin. Gitu ya. Ini boleh nggak dananya kita bikin hotel, masjid atau pokoknya masjid hotel yang milik masjid? Boleh Bapak Ibu. Saya pernah ceritakan di Malaysia itu sudah bukan barang baru Bapak Ibu. Masjid sudah banyak yang punya usaha perhotelan. Itu dana umat juga. Tapi dana umat yang boleh diinvestasikan, yang boleh digunakan. Nah, ini harus dipelajari baik dari aspek undang-undangnya maupun legal syariahnya. Wallahu a'lam. Ya. Ke anggota, oke. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk ke anggota itu kan nanti ada kebijakan-kebijakan itu yang nanti menjadi domainnya
direksi atau pimpinan, ada itu memang juga harus melibatkan anggota. Jadi nanti kan sesuai dengan ini aja, sesuai dengan undang-undang yang diterapkan di lembaga itu. Ya, contoh misalnya Bapak Ibu, pelaporan keuangan Muhammadiyah itu kan juga ormas non profit gitu. Tapi kan dia mengelola dana umat. Ada dana yang dilaporkan kepada seluruh anggota, itu kan bukan detail-detailnya. Hanya misalnya total perolehan, total penyaluran. Nanti detail-detailnya satu bisa ke pengurus inti, atau nanti bisa ke audit internal atau auditor eksternal, itu bisa begitu. Jadi untuk pelaporan teknisnya diatur sesuai dengan kebijakan organisasi. Wallahu a'lam. Maka barangkali Ibu ada yang mau nanya, silakan. Ya. Waalaikumsalam. Mengenai marketing fee itu diperbolehkan atau enggak? Misalnya kita misalnya punya kos-kosan ya, tempatnya terpencil, misalnya per bulan 1 juta. Nah kalau ada yang ngajak orang buat kos di situ, dia per bulan dapat 100.000 misalnya. Nah itu boleh juga. Termasuk yang umroh juga misalnya. Yeah. 10 orang dia berangkat, yang gitu Ustaz. Ya, baik Bapak Ibu, model pemasaran seperti ini dalam Islam namanya simsar. Simsar itu kayak kayak agen atau kayak maklar. Dapat pelanggan, dapat pembeli, dia dapat bonus. Boleh, ya boleh. Jadi baik itu berupa menjualkan barang atau menjualkan informasi, itu boleh, asal dijelaskan di awal apa bentuk insentif yang dia dapat, apakah nominalnya atau berupa insentif lain, begitu. Itu customernya boleh dikasih tahu atau boleh nggak dikasih tahu? Ya boleh dikasih tahu atau boleh tidak, nggak ada masalah, karena itu bukan bukan suatu rukun di dalam dia menjual barang atau jasa. Karena kan akadnya kan dia menjual dengan akadnya dengan pemilik. Jadi dia hanya melaporkan, nih saya berhasil mendapatkan pelanggan. Jadi ketika dapat pelanggan, pemilik kos-kosan ngasih insentif kepada yang memasarkan barang atau jasa tadi. Ya, maka. Bolehkah kita itu berbisnis binatang sembelihan? Ya, kalau boleh bisa juga diserahkan pada agennya gitu ya. Ada juga agen yang mengaku atas nama panitia misalnya, itu gimana kan? Jadi seolah-olah dia itu panitia yang tidak terlihat sebetulnya pribadinya gitu ya. Jadi kalau ada yang lebih pasti dia gitu. Iya. Terima kasih. Ya, pertama boleh nggak lembaga masjid berbisnis? Boleh Bapak Ibu sekalian. Yang penting dananya tadi bukan dana-dana yang dilarang gitu ya. Nah, misalnya tadi bisa menggunakan dana infak sedekah yang sudah dijadikan sebagai modal operasional untuk kegiatan-kegiatan bisnis, dan sebaiknya memang ditunjuk badan khusus untuk mengelola itu, agar nanti ketika dia melaporkan kepada pengurus ataupun jamaah yang lain gitu. Jadi misalnya punya modal 50 juta, nah udah tinggal beli kambing atau beli sapi, nanti dijual kembali kepada masyarakat, dan masyarakat diberitahu bahwa ini adalah badan usaha milik masjid, BUMM, gitu kira-kira gitu ya. Jadi dijual dengan profit. Nah keuntungan nanti kembali kepada masjid, juga nanti ada bagian untuk pengurus yang terlibat sebagai apresiasi atau kompensasi. Apakah itu uang bensinnya atau uang lainnya, boleh Bapak Ibu ya. Nah termasuk juga untuk agen-agen boleh, nanti misalnya siapa nih misalnya jamaah yang berhasil mendapatkan pembeli, nanti ada insentifnya, boleh, tinggal dihitung aja nanti berapa kira-kira jumlah berapa harga kambing yang wajar yang kita jual kepada jamaah dengan profit.
dan juga untuk menarik perhatian jamaah juga bisa dikatakan bahwa ini badan usaha milik masjid, tujuannya bukan semata-mata profit tapi untuk membantu umat dan masyarakat. Itu begitu. Jadi boleh Bapak, nggak ada masalah. Yang penting nanti jelas perputaran serta pelaporan keuangannya. Gitu. Ya. Ya kalau memang mengatasnamakan DKM, kalau dia memang pengurus definitif dan memang ditugaskan, nggak ada masalah. Dipanggil, dan itu memang dilarang Bapak Ibu ya. Itu kan sama dengan kita menipu daya masyarakat, nggak boleh gitu ya. Dan itu bisa haram kalau kita memang tidak ditugaskan untuk itu gitu. Walaupun mungkin pengurus masjid, tapi bukan berdasarkan kesepakatan pengurus ditunjuk untuk menjual, itu juga tidak diperbolehkan ya. Jadi saya sarankan kalau bisa ya ada ada musyawarah, ada penetapan terkait siapa yang akan ditetapkan sebagai orang yang bertanggung jawab untuk menjual ternak kalau memang nanti pengen ada usaha yang dapat profit dan dimiliki oleh masjid. Gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, waktu sudah surut ya. Yeah. Kita cukupkan sampai di sini dan lagi, insyaallah kita mengurus dengan biaya menjalankan kuliah ahad subuh yang insyaallah dimulai pada sholat subuh sampai dengan zuhur, dan insyaallah disediakan selain kita tarbiyah ruhiyah ada juga tarbiyah jasadiah. Dan kami mengundang untuk sekali lagi mengingatkan kepada jamaah sekalian, tadi Ustaz Hasan sudah mengingatkan untuk malam nanti insyaallah ada pelepasan calon jemaah haji. Dan insyaallah ada 7 orang yang terdiri dari ada beberapa masjid ya, forum komunikasi, dan itu insyaallah di lokasi